Aku terlahir dalam keluarga yang sederhana. Ayahku seorang buruh bangunan, sementara ibuku berjualan sayur di pasar setiap pagi. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Tidak ada mainan mahal, tidak ada baju baru setiap bulan, dan jika aku menginginkan sesuatu, aku harus menabung dalam waktu yang lama. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari rasa syukur dan kebersamaan keluarga. Namaku Bella. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Aku tidak melanjutkan kuliah setelah lulus SMA karena kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Aku memilih bekerja di toko kelontong milik tetangga agar bisa membantu meringankan beban orang tua. Setiap hari, aku bangun pagi untuk membantu ibu di pasar sebelum berangkat kerja. Hidupku memang sederhana, tetapi aku menikmatinya. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria bernama Reza. Aku mengenalnya di pasar, saat ia datang membeli sayur. Dari penampilannya, ia tampak seperti pria biasa. Pakaiannya sederhana, wajahnya sedikit pucat seperti kurang tidur, dan sikapnya tenang. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ia sering datang kembali dan mulai berbicara denganku. Dari obrolan singkat, aku tahu bahwa ia tinggal di kota dan bekerja serabutan. Waktu berlalu, dan kami semakin dekat. Reza bukan tipe pria romantis, tetapi ia selalu ada untukku. Ia tidak pernah menjanjikan kehidupan mewah, hanya kebersamaan dan kesederhanaan. Aku yang sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Ketika akhirnya ia melamarku, aku menerimanya dengan hati yang tulus. Aku percaya bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh harta, tetapi oleh cinta dan kepercayaan. Keluargaku sempat ragu, terutama ayah yang menginginkan aku menikah dengan seseorang yang lebih mapan. Tapi aku meyakinkan mereka bahwa aku sudah cukup bahagia bersama Reza. Kami menikah dalam kesederhanaan, tanpa pesta mewah, hanya doa dan harapan agar rumah tangga kami selalu diberkahi. Setelah menikah, aku ikut Reza ke kota dan tinggal di rumah kontrakan kecil. Rumah itu tidak besar, hanya cukup untuk kami berdua. Setiap pagi, Reza berangkat kerja. Aku tidak pernah tahu pasti apa pekerjaannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah kantor kecil. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh karena aku percaya padanya. Aku menjalani hari-hariku sebagai istri dengan bahagia. Aku memasak, membersihkan rumah, dan menunggu Reza pulang. Walaupun sederhana, aku merasa cukup. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Reza menyimpan sebuah rahasia besar. Pernikahan kami berjalan dengan damai. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan sebelum Reza berangkat kerja. Ia selalu berangkat lebih pagi dariku, mengenakan pakaian yang sama seperti biasanya, kemeja polos dan celana sederhana. Aku selalu mengantarnya sampai pintu, melihatnya berjalan menjauh dengan langkah yang tenang. Aku mengisi hariku dengan pekerjaan rumah. Sesekali, aku mencari tambahan penghasilan dengan menerima pesanan kue dari tetangga sekitar. Hidup kami memang tidak mewah, tetapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Reza selalu memastikan bahwa aku memiliki cukup uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, meskipun aku tidak pernah melihatnya membawa uang dalam jumlah besar. Aku sering bertanya-tanya tentang pekerjaannya, tetapi setiap kali aku menyinggungnya, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa pekerjaannya biasa saja. Aku tidak pernah mencurigainya, karena selama ini ia selalu bertanggung jawab dan tidak pernah membuatku merasa kesulitan. Setiap akhir pekan, kami pulang ke rumah orang tuaku di desa. Reza selalu membawa buah tangan sederhana untuk ibu dan ayah. Ia tidak pernah menunjukkan sikap berlebihan, selalu bersikap seperti menantu yang baik dan rendah hati.
Keluargaku pun lambat laun menerimanya dengan sepenuh hati. Hari-hari berlalu dengan tenang. Sampai suatu hari aku merasa ada yang janggal. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan lemari, aku menemukan sebuah jas mahal tergantung rapi di dalamnya. Jas itu tampak begitu berbeda dari pakaian yang biasa Reza kenakan. Bahannya tebal, terlihat mahal, dan masih sangat bersih, seolah jarang dipakai. Aku menunggunya pulang dengan perasaan penasaran. Ketika ia tiba, aku langsung menanyakan tentang jas itu. Reza terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil dan berkata bahwa itu adalah jas pinjaman dari temannya. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dan aku tidak ingin memaksanya. Namun, sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah aku sadari. Sesekali, aku melihatnya menerima telepon dengan nada bicara yang berbeda, lebih tegas dan berwibawa. Aku juga mulai menyadari bahwa meskipun kami hidup sederhana, ia tidak pernah sekalipun terlihat kesulitan dalam hal keuangan. Aku berusaha mengabaikan perasaanku, meyakinkan diriku sendiri bahwa Reza memang pria sederhana seperti yang selama ini aku kenal. Tapi semakin lama, semakin banyak hal yang membuatku bertanya-tanya. Hingga akhirnya, tanpa sengaja, aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Suatu siang, saat aku sedang membereskan lemari, aku menemukan sebuah amplop coklat di antara tumpukan pakaian Reza. Awalnya, aku ragu untuk membukanya, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan hati-hati, aku merobek bagian atasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Mataku membelalak saat membaca tulisan yang tertera di atasnya. Di sana, tertulis nama lengkap Reza dengan jabatan sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Ada logo perusahaan yang familiar, perusahaan yang sering aku dengar dari berita atau obrolan orang-orang. Aku menggigit bibir, mencoba mencerna apa yang baru saja aku lihat. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Aku menunggu Reza pulang dengan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di kepalaku. Malam itu, saat ia tiba di rumah, aku langsung menunjukkan amplop itu. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku melihat keraguan di matanya, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Aku bisa jelaskan," katanya akhirnya. Aku duduk di depannya, menunggu tanpa berkata-kata. Reza mengusap wajahnya, lalu mulai bercerita. Ia mengakui bahwa selama ini ia bukanlah pria sederhana seperti yang aku kira. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ternama, memiliki gaji yang jauh lebih besar dari yang pernah ia akui. Selama ini, ia hanya berpura-pura hidup sederhana di depanku dan keluargaku. Aku menatapnya tanpa berkedip. Dadaku terasa sesak. "Kenapa kau berbohong?" tanyaku dengan suara lirih. Reza menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku tidak ingin kau mencintaiku karena harta. Aku ingin kau menerimaku apa adanya, tanpa terpengaruh oleh status atau materi." Aku menggenggam ujung bajuku dengan erat. Hatiku terasa campur aduk. Aku tidak pernah menginginkan kemewahan, tidak pernah meminta lebih dari yang ia berikan. Tapi mengetahui bahwa ia telah menyembunyikan sesuatu sebesar ini dariku membuatku merasa asing dengannya. Aku berdiri, merasa perlu menjauh sejenak. "Aku butuh waktu," kataku pelan. Reza tidak menahan atau membujukku. Ia hanya mengangguk pelan dan membiarkanku pergi ke kamar. Aku menutup pintu, bersandar di baliknya, dan menarik napas dalam. Aku mencintai Reza, tetapi kebohongannya membuatku mempertanyakan segalanya. Aku mengingat kembali saat pertama kali bertemu dengannya, saat ia datang ke pasar dengan pakaian sederhana dan senyum tenangnya. Aku mengingat hari-hari setelah pernikahan kami, di mana aku selalu percaya bahwa kami menjalani kehidupan yang sama, berjuang bersama dalam keterbatasan. Tapi ternyata, selama ini hanya aku yang berusaha menerima kesederhanaan, sementara ia memilih untuk menyembunyikan kenyataan. Malam itu, aku tidak bisa tidur.
Aku terus memikirkan apa yang harus aku lakukan. Aku mencintai suamiku, tetapi aku juga merasa dikhianati. Aku tidak tahu mana yang harus aku percaya. Pria sederhana yang selama ini hidup bersamaku, atau pria berkemeja rapi dengan jabatan tinggi yang baru saja aku ketahui. Pagi datang dengan udara dingin yang menusuk. Aku masih duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Suara langkah kaki Reza terdengar dari luar kamar, diikuti dengan dentingan sendok yang beradu dengan gelas. Ia tetap seperti biasa, membuat kopi untuk dirinya sendiri sebelum berangkat kerja. Aku keluar dari kamar dengan langkah ragu. Reza sedang duduk di meja makan, tangannya menggenggam cangkir kopi yang masih mengepul. Ia menoleh saat melihatku, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku pun hanya diam, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. "Hari ini aku pulang agak malam," katanya akhirnya. Suaranya terdengar hati-hati. Aku hanya mengangguk, lalu kembali ke kamar tanpa menoleh ke arahnya. Ada begitu banyak hal yang ingin aku tanyakan, tetapi saat ini aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sepeninggal Reza, aku mencoba mengisi hariku seperti biasa. Aku menyapu lantai, mencuci piring, dan memasak. Tapi semuanya terasa berbeda. Setiap sudut rumah ini tiba-tiba terasa asing. Seolah aku tidak benar-benar mengenal orang yang selama ini tinggal bersamaku. Siang itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap amplop yang masih ada di atas meja. Aku membaca ulang tulisan di dalamnya, memastikan bahwa aku tidak salah melihat. Nama itu memang miliknya. Jabatan itu memang benar tertulis di sana. Ini bukan sekadar kesalahpahaman. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Aku mengambilnya dengan cepat dan melihat nama yang tertera di layar. Ibuku. Aku menelan ludah sebelum menjawab panggilan itu. "Bella, besok pulang ke rumah, ya? Ayahmu kangen." Suara ibuku terdengar hangat seperti biasa. Aku menggigit bibir, mencoba menahan gejolak yang ada di dadaku. "Iya, Bu. Besok aku pulang." Setelah panggilan berakhir, aku memutuskan untuk membereskan beberapa barang yang akan kubawa. Aku ingin pulang. Aku butuh waktu untuk berpikir. Malam harinya, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Aku masih terjaga saat ia masuk ke rumah. Ia meletakkan tas kerjanya di meja, lalu menatapku yang sedang duduk di sofa. Aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, tetapi aku tidak bisa membiarkan itu menghapus semua pertanyaanku. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku besok," ucapku tanpa basa-basi. Reza terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Aku antar." Aku menggeleng. "Aku bisa sendiri." Ada sesuatu dalam tatapan Reza saat itu, sesuatu yang sulit aku artikan. Ia tidak membantah, tidak juga bertanya. Ia hanya berdiri di tempatnya, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Malam itu, kami tidur dengan punggung saling membelakangi. Tidak ada lagi percakapan panjang sebelum tidur. Tidak ada lagi sentuhan hangat seperti biasanya. Aku memejamkan mata, tetapi kepalaku masih dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Pagi itu, aku bangun lebih awal dan segera menyiapkan barang-barang yang akan kubawa. Aku melirik sekilas ke arah Reza yang masih terlelap, tetapi aku tidak berniat membangunkannya. Aku hanya ingin pergi tanpa banyak percakapan. Setelah memastikan semua sudah siap, aku keluar dari kamar dan mengambil selembar kertas serta pulpen dari laci meja. Aku menuliskan beberapa kata singkat agar Reza tahu bahwa aku sudah pergi. Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini seperti seorang pelarian, tetapi aku juga belum siap untuk berbicara dengannya. Saat aku membuka pintu, angin pagi menyambutku dengan dinginnya. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan ke rumah orang tuaku terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk diam di dalam bus, menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Aku mencoba mengatur pikiranku, tetapi semuanya masih terasa kacau. Setibanya di rumah,
Ibuku menyambutku dengan pelukan hangat. Aku membalas pelukannya erat, mencoba mencari kenyamanan di dalamnya. Ayahku duduk di teras seperti biasa, menyesap kopi hitamnya dengan tenang. "Kok mendadak pulang? Ada apa?" tanya ibuku sambil menarik tanganku untuk duduk di ruang tamu. Aku menggeleng, tersenyum kecil. "Kangen aja." Ibuku tertawa pelan, tetapi aku tahu dari sorot matanya bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Aku selalu buruk dalam menyembunyikan sesuatu dari beliau. Hari itu, aku menghabiskan waktu membantu ibu di dapur dan berbicara dengan adik-adikku. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dari Reza, tetapi hal itu hampir mustahil. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada kehadirannya. Malam harinya, aku duduk di kamar lama yang dulu kutinggali sebelum menikah. Aku menatap langit-langit, memikirkan bagaimana hidupku berubah begitu drastis hanya dalam waktu singkat. Aku mencintai Reza, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kebohongannya begitu saja. Saat aku sedang larut dalam pikiranku, ponselku bergetar. Nama Reza muncul di layar. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya mengabaikan panggilan itu. Aku belum siap berbicara dengannya. Ponselku bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan muncul. "Bella, aku tahu kau butuh waktu. Aku akan menunggumu pulang." Aku meletakkan ponsel di sampingku tanpa membalas. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang aku butuhkan, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menghindarinya selamanya. Pagi datang dengan udara segar yang menusuk kulit. Aku masih berbaring di ranjang lama, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berputar. Suara ibu di dapur terdengar samar-samar, bercampur dengan kicauan burung di luar jendela. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Ibu sedang mengaduk teh hangat di meja, lalu menoleh dan tersenyum saat melihatku. "Tidurmu nyenyak?" tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk dan duduk di kursi kayu di dekatnya. Aku ingin berbicara, ingin menceritakan semuanya, tetapi lidahku keluh. Ibu tidak bertanya lebih lanjut, seolah memberiku waktu untuk mengumpulkan keberanian. Siang itu, aku berjalan sendirian ke ladang kecil di belakang rumah. Tempat ini selalu menjadi tempat favoritku sejak kecil. Tempat di mana aku bisa berpikir dengan lebih jernih. Aku duduk di atas rerumputan, meremas ujung bajuku dengan gelisah. Aku memikirkan segalanya. Reza memang berbohong, tetapi ia tidak pernah menyakitiku secara langsung. Ia tidak pernah memperlakukan aku dengan buruk, tidak pernah membiarkan aku merasa kekurangan. Tetapi tetap saja, kebohongannya membuatku merasa seolah aku telah menjalani kehidupan yang bukan kenyataan. Sore harinya, aku duduk di teras bersama ayah. Kami tidak banyak bicara, hanya menikmati suasana desa yang tenang. "Apa yang kau pikirkan?" tanya ayah tiba-tiba. Aku menggigit bibir, ragu untuk menjawab. Tetapi aku tahu, ayahku bukan orang yang mudah dibohongi. "Aku baru tahu kalau Reza selama ini menyembunyikan sesuatu dariku," kataku akhirnya. Ayah menoleh, ekspresinya tetap tenang. "Hal buruk?" Aku menggeleng pelan. "Bukan. Tapi tetap saja aku merasa dikhianati." Ayah menghela napas panjang, lalu menatap ke depan. Kadang seseorang punya alasan sendiri untuk menyembunyikan sesuatu. Tapi yang harus kau tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kebohongannya mengubah perasaanmu padanya? Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan kata-kata ayah tenggelam dalam pikiranku. Malamnya, aku berbaring di ranjang dengan ponsel di tanganku. Aku membuka pesan terakhir dari Reza, membacanya berulang kali. "Aku akan menunggumu pulang." Jantungku terasa berat. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap, tetapi aku tahu satu hal. Aku harus menghadapi kenyataan ini, bukan menghindarinya. Keesokan paginya, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat yang dibuat ibu. Matahari mulai naik perlahan,
menghangatkan udara yang sejak tadi masih terasa dingin. Aku masih memikirkan kata-kata ayah tadi malam. Apakah kebohongan Reza benar-benar mengubah perasaanku padanya? Aku belum menemukan jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, aku ingin tahu alasan sebenarnya mengapa Reza menyembunyikan semua ini dariku. Siang itu, aku memberanikan diri menghubungi Reza. Aku tidak ingin terus-menerus bersembunyi. Nada sambung terdengar cukup lama sebelum akhirnya ia menjawab. "Bella." Suaranya terdengar sedikit terkejut. Aku menghela napas pelan. Aku ingin bertemu. Ada jeda beberapa detik sebelum ia menjawab, "Kapan?" "Besok. Aku akan pulang." Aku bisa mendengar suara napasnya di ujung telepon. "Baik. Aku akan menjemputmu." Aku tidak menolak, tetapi juga tidak mengiyakan. Aku hanya ingin segera mendapatkan jawaban. Keesokan harinya, Reza datang menjemputku di depan rumah orang tuaku. Ia berdiri di dekat mobilnya, mengenakan kemeja seperti biasa, tetapi kali ini aku memperhatikan sesuatu yang berbeda. Sikapnya lebih hati-hati, seolah takut membuatku semakin menjauh. Perjalanan pulang terasa sunyi. Aku tidak banyak berbicara, dan Reza pun tidak memaksaku untuk mengatakan apapun. Aku tahu ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di sofa. Reza mengambil tempat di hadapanku, mengusap wajahnya sebelum akhirnya membuka suara. "Aku tidak ingin kau mengetahui siapa aku sebenarnya karena aku takut." Aku mengerutkan kening. "Takut apa?" Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit aku baca. "Aku pernah mengalami sesuatu di masa lalu, Bella. Seseorang yang pernah dekat denganku dulu, dia tidak mencintaiku karena aku, tapi karena harta yang aku miliki." Aku menahan napas. Aku belajar dari pengalaman itu. Saat aku bertemu denganmu, aku hanya ingin memastikan bahwa kau mencintaiku sebagai Reza, bukan sebagai seseorang yang punya jabatan dan uang, lanjutnya. Aku terdiam. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Tetapi di saat yang sama, hatiku masih terasa berat. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku setelah kita menikah?" tanyaku akhirnya. Reza menundukkan kepala. "Aku ingin, tetapi aku takut kau akan merasa dikhianati. Dan sekarang, aku sadar bahwa aku memang salah." Aku menggenggam ujung bajuku. Perasaanku berkecamuk. Aku bisa memahami ketakutannya. Tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku terluka. Tapi aku tidak pernah peduli dengan uang atau jabatan. "Reza, aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Bukan karena aku berpikir kau seseorang yang sederhana atau kaya." Suaraku bergetar. Reza menatapku dalam. Aku tahu, dan itu yang semakin membuatku merasa bersalah. Aku menghela napas panjang. Aku tahu Reza bukan berniat jahat, tetapi aku butuh waktu untuk menerima semuanya. Ia menggenggam tanganku dengan hati-hati. "Aku tidak akan memaksamu memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah berniat membohongimu untuk menyakitimu." Aku tidak menarik tanganku, tetapi aku juga belum bisa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku butuh waktu. Tapi kali ini, aku tahu bahwa Reza akan tetap menungguku. Hari-hari setelah perbincangan itu terasa berbeda. Aku mulai melihat Reza dengan cara yang baru, tetapi perasaan kecewa masih bertahan. Setiap kali aku mengingat kebohongannya, hatiku kembali terasa berat. Namun, di sisi lain, aku juga menyadari bahwa ia bukan berbohong untuk menyakitiku, melainkan karena ketakutan yang ia simpan selama ini. Reza tidak pernah memaksaku untuk menerima semuanya dalam sekejap. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi ada yang berubah dari sikapnya. Ia lebih sering menatapku dengan sorot mata yang penuh penyesalan, lebih sering berusaha menunjukkan bahwa ia tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Malam itu, aku duduk di balkon sendirian, menatap langit yang penuh bintang.
Aku mengingat kembali saat pertama kali bertemu dengan Reza. Saat itu, ia terlihat sederhana, datang dengan pakaian biasa, membawa senyum yang tenang. Aku jatuh cinta padanya tanpa peduli dari mana ia berasal, tanpa memikirkan apakah ia kaya atau tidak. Aku menoleh saat mendengar langkah kaki mendekat. Reza berdiri di ambang pintu, ragu-ragu sebelum akhirnya berjalan mendekat. Ia duduk di kursi di sebelahku, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya keheningan yang menemani kami malam itu. "Aku takut kehilanganmu," katanya akhirnya. Suaranya terdengar pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap lurus ke depan, mencoba mengendalikan emosiku. "Aku juga takut," kataku akhirnya. "Takut kalau aku tidak bisa percaya lagi seperti dulu." Reza menundukkan kepalanya. "Aku mengerti." Aku menghela napas panjang. Aku masih belum tahu apakah aku bisa benar-benar menerima semuanya. Tetapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa aku masih mencintainya. "Apa kau akan tetap merahasiakan ini dari keluargaku?" tanyaku. Suaraku lebih lembut dari yang aku kira. Reza menatapku dengan mata penuh kebimbangan. "Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Jika kau ingin aku jujur pada mereka, aku akan melakukannya." Aku menggenggam ujung bajuku, berpikir. Aku tahu keluargaku tidak akan mempermasalahkan siapa Reza sebenarnya. Tetapi aku ingin memastikan bahwa aku sendiri sudah siap untuk menerima semuanya sebelum memberitahu mereka. "Aku butuh waktu," kataku akhirnya. Reza mengangguk pelan. "Aku akan menunggumu." Malam semakin larut, tetapi aku tidak segera beranjak. Untuk pertama kalinya sejak aku mengetahui kebenaran, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu kapan semuanya akan benar-benar membaik, tetapi untuk saat ini, aku hanya ingin mengambil langkah kecil menuju kepercayaan yang baru. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda. Aku mencoba menerima semuanya perlahan-lahan, meskipun di dalam hatiku masih ada rasa ragu yang belum benar-benar hilang. Reza tetap seperti biasa, tidak banyak menuntut, tetapi aku tahu ia masih menunggu. Suatu pagi, aku sedang menata meja makan ketika ponsel Reza berbunyi. Ia sedang di kamar mandi, jadi aku hanya melirik sekilas ke layar yang menyala. Nama seorang wanita muncul di sana. Aku tidak pernah melihat nama itu sebelumnya. Ponsel terus berdering, seolah menuntut untuk dijawab. Aku menahan diri untuk tidak mengambilnya, tetapi rasa penasaran mulai mengusik pikiranku. Ketika dering berhenti, muncul sebuah pesan masuk. "Reza, kenapa kau tidak membalas pesanku? Kita perlu bicara. Aku ingin bertemu hari ini." Darahku berdesir. Aku menatap layar itu lama, mencoba memahami situasi. Aku tidak ingin langsung berpikir buruk, tetapi bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan sesuatu seperti ini? Saat Reza keluar dari kamar mandi, ia langsung mengambil ponselnya dari meja. Aku memperhatikannya diam-diam. Ia membaca pesan itu, lalu ekspresinya berubah. Ia tampak sedikit tegang, meskipun berusaha tetap terlihat biasa saja. "Ada yang ingin kau jelaskan?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang aku inginkan. Reza menoleh padaku, lalu melihat ponselnya sekali lagi. Ia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ini hanya urusan kerja." Aku menyipitkan mata. "Urusan kerja? Kenapa aku tidak pernah mendengar namanya?" Reza menatapku, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak ingin kau salah paham." Aku tertawa kecil, tetapi tanpa humor. "Salah paham? Aku bahkan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ia menarik napas dalam, lalu mengusap wajahnya. "Aku akan menemui orang ini nanti, lalu aku akan menjelaskannya padamu." Aku menggigit bibir, merasa tidak puas dengan jawabannya. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku semakin gelisah. Hari itu, aku mencoba mengabaikan semuanya, tetapi pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan siapa wanita itu.
Aku tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Tetapi setelah kebohongan yang sebelumnya, bagaimana mungkin aku bisa langsung percaya begitu saja? Malam harinya, Reza pulang lebih lambat dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menunggunya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ketika ia masuk, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, tetapi aku tidak peduli. Bagaimana pertemuannya? Tanyaku tanpa basa-basi. Reza terdiam sejenak, lalu duduk di sofa di hadapanku. Bella, aku bisa menjelaskan. Aku menyilangkan tangan di dada, menunggunya bicara. Wanita itu, dia adalah seseorang dari masa lalu. Jantungku mencelos. Aku tidak tahu harus merespons seperti apa. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, hampir berbisik. Reza menatapku dengan ekspresi penuh kebingungan. Aku tidak pernah ada hubungan dengannya. Tetapi dia adalah alasan kenapa aku dulu memilih menyembunyikan identitasku. Dia seseorang yang dulu hanya mendekatiku karena uang. Dan sekarang, dia muncul kembali. Aku merasakan dada ini sesak. Jadi dia ingin kembali padamu. Reza menggeleng cepat. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi yang pasti, aku tidak ada urusan dengannya lagi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Aku tertawa kecil, tapi ada kepahitan di dalamnya. Bagaimana aku bisa percaya? Reza? Setelah semua yang terjadi, kau berharap aku bisa langsung percaya begitu saja? Reza menatapku dalam. Aku mengerti kalau kau masih ragu. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan dengan menyembunyikan banyak hal darimu. Tapi aku mohon, jangan biarkan kesalahpahaman ini menghancurkan kita. Aku menatapnya lama. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa Reza tidak akan menyakitiku. Tetapi di dalam hatiku, ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Ketakutan bahwa mungkin aku tidak akan pernah bisa mempercayainya sepenuhnya lagi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan diriku di cermin. Tatapanku kosong, pikiranku penuh dengan berbagai kemungkinan. Aku ingin percaya pada Reza, tetapi sesuatu di dalam hatiku menolak untuk merasa tenang. Reza masih di ruang tamu. Aku bisa mendengar langkahnya yang mondar-mandir, seperti seseorang yang gelisah. Aku tahu ia ingin berbicara lebih banyak, tetapi aku tidak memberi kesempatan. Aku terlalu lelah untuk mendengar lebih banyak penjelasan yang mungkin hanya akan menambah kebingunganku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Reza masih tertidur di sampingku. Aku memperhatikannya sejenak, memperhatikan wajahnya yang terlihat begitu tenang dalam tidurnya. Aku ingin percaya bahwa ia tidak akan menyakitiku, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menggangguku sejak semalam. Aku bangkit perlahan dan berjalan keluar kamar. Di meja makan, ibu sudah duduk sambil menyeruput teh hangat. Aku menatapnya sejenak, merasa ragu apakah aku harus bercerita atau tidak. Kau terlihat tidak tenang, kata ibu tanpa menoleh. Aku duduk di sampingnya, mengaduk teh yang baru saja dituangkannya untukku. Ibu pernah merasa ragu dengan seseorang yang ibu cintai? Tanyaku pelan. Ibu tersenyum samar, seolah pertanyaanku sudah sering ia dengar. Setiap orang yang mencintai pasti pernah merasa ragu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kau menghadapi keraguan itu. Aku menghela napas. Bagaimana kalau seseorang pernah berbohong padamu, lalu sekarang kau merasa sulit untuk percaya lagi? Ibu meletakkan cangkirnya, lalu menatapku. Bella, kepercayaan itu seperti kaca. Jika pecah, kau bisa menyatukannya lagi, tetapi retaknya tetap akan ada. Yang perlu kau pikirkan bukan hanya apakah kau bisa percaya lagi, tapi apakah kau bisa menerima retakan itu atau tidak. Aku terdiam. Kata-kata ibu masuk begitu dalam kepikiranku. Siang itu, aku memutuskan untuk pergi keluar sendiri. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jauh dari Reza,
jauh dari rumah. Aku berjalan menyusuri taman kota, duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang. Aku mencoba menenangkan pikiranku, tetapi justru semakin banyak hal yang berkecamuk. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Aku membuka layar dan membacanya. Bella, aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin menjelaskan semuanya sebelum kau salah paham lebih jauh. Aku mohon, beri aku waktu sebentar saja. Jantungku berdegup kencang. Nama pengirim tidak tertera, tetapi aku tahu persis siapa yang mengirimnya. Wanita itu. Aku menggenggam ponsel erat, menimbang-nimbang apakah aku harus menemui orang ini atau tidak. Aku bisa saja mengabaikannya, tetapi jika aku tidak melakukannya, aku mungkin akan terus dihantui oleh rasa penasaran. Setelah berpikir cukup lama, aku akhirnya membalas pesan itu. Di mana? Balasannya datang cepat. Kafe di dekat taman kota. Aku tunggu di sana. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi, tetapi aku harus mendengar langsung dari wanita itu sebelum membuat keputusan apapun tentang Reza. Dengan langkah mantap, aku bangkit dan berjalan menuju kafe itu. Aku tidak tahu apa yang akan aku dengar, tetapi aku siap untuk menghadapi kenyataan, apapun itu. Saat aku tiba di kafe, mataku langsung mencari sosok wanita yang mengirim pesan itu. Aku melihatnya duduk di sudut ruangan, mengenakan blus krem dan rambut panjangnya tergerai rapi. Wajahnya tampak biasa saja. Tidak ada kesan angkuh atau sesuatu yang mencurigakan. Ia tampak sedikit gelisah saat melihatku berjalan mendekat. Aku menarik kursi di hadapannya tanpa basa-basi. "Kau ingin bertemu denganku?" tanyaku langsung, tanpa menyembunyikan nada waspada dalam suaraku. Wanita itu menghela napas pelan. "Terima kasih sudah mau datang. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita." Aku menatapnya tajam. "Siapa kau sebenarnya?" Dia tampak ragu sejenak, lalu akhirnya menjawab, "Namaku Siska. Aku dulu bekerja di perusahaan tempat Reza menjadi manajer. Kami tidak memiliki hubungan apapun. Aku hanya pernah berurusan dengannya dalam pekerjaan. Tapi, beberapa waktu lalu aku mengalami masalah keuangan, dan aku mencoba menghubungi Reza untuk meminta bantuan." Aku mengerutkan kening. "Bantuan?" Siska mengangguk. "Aku tidak meminta uang atau sesuatu yang buruk. Aku hanya ingin meminta rekomendasi pekerjaan darinya, karena dulu aku pernah bekerja di bawah kepemimpinannya. Tapi dia tidak pernah membalas pesanku, jadi aku mencoba menghubunginya lagi." Aku masih diam, mencoba mencerna kata-katanya. "Tidak ada yang perlu kau khawatirkan, Bella. Aku sama sekali tidak berniat merebutnya darimu atau mengganggu rumah tanggamu. Aku hanya tidak ingin kesalahpahaman ini membuat hubungan kalian rusak." Aku menatapnya dalam. Tidak ada kebohongan dalam sorot matanya. Aku bisa merasakan ketulusan dalam nada suaranya. Perlahan, ketegangan di dadaku mulai mengendur. Aku menghela napas panjang. Aku pikir, aku terlalu banyak berpikir buruk. Siska tersenyum kecil. "Aku mengerti. Jika aku berada di posisimu, mungkin aku juga akan merasa sama." Aku mengangguk pelan. Rasanya seperti beban besar terangkat dari dadaku. Ternyata semua ini hanya ketakutanku sendiri, bentuk kekhawatiran yang muncul karena perasaan tidak aman yang masih tersisa akibat kebohongan Reza di masa lalu. Setelah berbicara beberapa saat lagi, aku memutuskan untuk kembali. Langit mulai senja saat aku tiba di rumah. Aku melihat Reza berdiri di teras, menatapku dengan wajah yang sulit dibaca. "Kau pergi kemana?" tanyanya pelan. Aku berjalan mendekat, menatapnya tanpa ragu. "Aku bertemu dengan Siska." Ekspresi Reza berubah. "Kenapa tidak memberitahuku?" Aku tersenyum samar. Aku ingin mendengar langsung darinya.
Aku ingin memastikan bahwa aku tidak salah paham. Reza menatapku lama, lalu menghela napas. Dan sekarang, kau sudah yakin? Aku mengangguk. Maaf, Reza. Aku terlalu terbawa perasaan. Aku masih butuh waktu untuk benar-benar percaya seperti dulu. Tapi aku ingin mencoba. Reza tersenyum kecil, lalu meraih tanganku dengan lembut. Aku tidak akan pernah lelah menunggumu, Bella. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa membuatmu terluka. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi aku ingin percaya bahwa cinta yang kami miliki akan selalu menemukan jalannya sendiri. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang setelah pertemuanku dengan Siska. Aku berusaha untuk tidak lagi terbebani oleh ketakutan yang selama ini menghantuiku. Reza tetap bersikap seperti biasa, seolah memahami bahwa aku masih butuh waktu untuk sepenuhnya percaya. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku harus berhenti meragukan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian ketika Reza tiba-tiba duduk di sebelahku. Aku menoleh sekilas, menunggu apa yang ingin ia katakan. Aku ingin mengajakmu pergi besok, katanya pelan. Aku melipat pakaian terakhir dan menaruhnya di atas meja. Kemana? Tanyaku tanpa menoleh. Reza tersenyum. Ke kantorku. Aku mengerutkan kening, menatapnya dengan ragu. Untuk apa? Aku ingin kau melihat sendiri bagaimana pekerjaanku. Aku ingin kau mengenal dunia yang selama ini kusembunyikan darimu. Jawabnya dengan nada yang penuh kesungguhan. Aku menatapnya lama. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan pekerjaannya setelah mengetahui kebenarannya. Aku terlalu sibuk dengan perasaanku sendiri, hingga lupa bahwa aku juga harus mulai memahami dunianya jika ingin tetap bersamanya. Keesokan paginya, aku berdiri di depan gedung tinggi yang megah bersama Reza. Aku menatap logo perusahaan yang terpasang besar di depan gedung, lalu melirik suamiku yang berdiri dengan percaya diri di sampingku. Kau siap? Tanyanya sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Meskipun ada sedikit keraguan di dalam diriku. Aku mengikuti langkahnya masuk ke dalam gedung, melewati lobi yang dipenuhi orang-orang berpakaian rapi. Beberapa dari mereka menyapa Reza dengan penuh hormat, sementara yang lain hanya menundukkan kepala saat ia lewat. Kami memasuki lift, menuju lantai tertinggi. Saat pintu lift terbuka, aku terkejut melihat ruangan luas dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Aku melihat meja kerja yang tertata rapi, rak-rak buku berjejer di sisi ruangan, serta kursi hitam yang tampak begitu nyaman. Reza berjalan ke belakang meja, lalu menatapku dengan ekspresi penuh arti. Selamat datang di ruang kerjaku, katanya dengan nada lembut. Aku menghela napas perlahan, mencoba mencerna semuanya. Selama ini, aku hanya mengenalnya sebagai suami yang sederhana, yang tidak pernah menunjukkan sisi lain dari dirinya. Melihatnya berdiri di tempat ini, dengan aura seorang pemimpin yang begitu kuat, membuatku menyadari bahwa aku benar-benar belum mengenalnya sepenuhnya. Reza mendekat dan menggenggam tanganku. Aku ingin kau melihat sendiri bahwa aku tidak menyembunyikan apapun lagi darimu. Aku ingin kau mengenal dunia ini, karena aku ingin kau menjadi bagian darinya, ucapnya tulus. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Terima kasih telah membawaku ke sini, bisikku lirih. Saat itu, aku sadar bahwa perjalanan kami masih panjang. Aku masih harus belajar untuk menerima, masih harus memahami banyak hal tentangnya. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin mencoba. Aku ingin percaya bahwa kami bisa melewati ini bersama. Sejak kunjunganku ke kantor Reza, pandanganku tentangnya mulai berubah. Aku mulai menerima kenyataan bahwa suamiku bukan lagi pria sederhana yang selama ini ku kenal.
tetapi seseorang yang memiliki tanggung jawab besar di dunia yang berbeda dari duniaku. Hari itu, aku dan Reza pulang lebih awal. Kami berjalan beriringan melewati gang kecil menuju rumah. Beberapa tetangga yang duduk di teras mereka menatap kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Biasanya, mereka hanya tersenyum tipis atau bahkan tidak memperdulikan kehadiran Reza. Tetapi kali ini, tatapan mereka berbeda. Ada keterkejutan, ada rasa penasaran, dan ada sesuatu yang membuatku sedikit tidak nyaman. Kami baru saja sampai di depan rumah ketika Bu Rina, salah satu tetangga yang paling sering berkomentar tentang kehidupan kami, tiba-tiba menghampiri. "Bella, tadi aku lihat kalian turun dari mobil mewah. Itu mobil siapa?" Tanyanya dengan nada yang lebih tertarik daripada biasanya. Aku menoleh ke arah Reza, yang hanya tersenyum tipis tanpa berniat menjawab. Aku menarik napas dan mencoba tetap tenang. "Itu mobil kantor Reza," jawabku singkat. Bu Rina mengerutkan kening. "Mobil kantor? Memangnya Reza kerja di mana?" Aku tersenyum kecil, sedikit menikmati momen ini. "Dia manajer di perusahaan besar di pusat kota," jawabku santai. Ekspresi Bu Rina berubah drastis. Matanya membesar, mulutnya sedikit menganga, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku bisa melihat beberapa tetangga yang mendengar percakapan kami mulai berbisik-bisik di belakangnya. "Serius, Bella? Reza kerja di kantor besar? Aku kira selama ini dia cuma kerja serabutan," kata Pak Jaya, yang ikut nimbrung dalam percakapan. Aku menoleh ke arah Reza, ingin tahu apakah ia akan mengatakan sesuatu. Tapi seperti biasa, suamiku hanya tersenyum tenang, seolah tidak peduli dengan kehebohan yang terjadi di sekitarnya. "Aku memang bekerja di sana," kata Reza akhirnya, suaranya tetap tenang. "Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan, hanya saja aku tidak merasa perlu membicarakannya." Bu Rina masih terlihat bingung. "Tapi, kenapa selama ini kau terlihat biasa saja? Pakaianmu sederhana. Rumahmu juga tidak seperti orang kaya." Reza tersenyum. "Kekayaan bukan sesuatu yang harus selalu ditunjukkan. Aku hanya ingin hidup sederhana bersama istriku, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun." Jawaban Reza membuat suasana semakin hening. Aku bisa melihat bagaimana tetangga-tetangga yang dulu sering memandang rendah suamiku kini tampak kikuk dengan ekspresi mereka sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang selama ini mereka anggap tidak lebih dari pekerja biasa ternyata memiliki jabatan yang begitu tinggi. Setelah beberapa saat, Bu Rina hanya tersenyum kaku dan mengangguk. "Wah, benar-benar tidak menyangka. Ya, selamat, ya, Bella. Punya suami yang luar biasa," katanya dengan nada yang terdengar dipaksakan. Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Setelahnya, aku dan Reza masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, aku menoleh ke arahnya dan tertawa kecil. "Sepertinya mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka," kataku sambil duduk di sofa. Reza ikut duduk di sampingku dan menggeleng pelan. Aku tidak pernah peduli dengan penilaian mereka. Yang penting bagiku adalah kau. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. "Aku mengerti sekarang." Reza menggenggam tanganku, menatapku dengan lembut. "Selama ini aku hanya ingin hidup tenang bersamamu. Aku tidak butuh pengakuan dari orang lain, yang aku butuhkan hanya kepercayaanmu." Aku mengangguk pelan. "Dan aku akan berusaha untuk selalu percaya padamu." Di luar, aku bisa mendengar bisik-bisik tetangga yang masih membicarakan kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Yang terpenting adalah aku dan Reza sudah saling memahami, dan itu lebih dari cukup bagiku. Sejak hari itu, sikap para tetangga mulai berubah. Mereka yang dulu sering meremehkan Reza, kini justru terlihat lebih ramah. Ada yang tiba-tiba menyapa lebih sering, ada pula yang mulai menanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka pedulikan. Aku bisa merasakan perbedaan itu,
Tapi aku dan Reza memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkannya. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, Bu Rina kembali menghampiri. Kali ini senyumnya lebih lebar dari biasanya. "Bella, suamimu berangkat kerja jam berapa tadi?" tanyanya dengan nada yang terdengar lebih akrab. Aku menoleh sebentar, lalu melanjutkan pekerjaanku. "Seperti biasa, Bu, pagi-pagi." Bu Rina mengangguk-angguk. "Hebat ya, masih muda tapi sudah jadi manajer. Pantas saja selama ini dia tenang-tenang saja." Aku hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Ngomong-ngomong, kantor suamimu masih ada lowongan gak? Anak saya, Doni, lagi cari kerjaan. Kalau bisa masuk lewat rekomendasi, pasti lebih mudah, kan? Aku menghentikan sapuanku dan menatapnya. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul. Dulu, Bu Rina sering meremehkan Reza, mengatakan bahwa suamiku tidak punya masa depan. Tapi sekarang, setelah tahu kenyataannya, ia justru datang meminta bantuan. "Aku kurang tahu soal itu, Bu," jawabku singkat. Bu Rina tertawa kecil. Masa nggak tahu? Kan suamimu manajer, pasti dia bisa bantu." Aku tidak ingin memperpanjang percakapan, jadi aku hanya tersenyum sekilas sebelum kembali ke dalam rumah. Aku merasa tidak nyaman dengan perubahan sikap para tetangga yang tiba-tiba ini. Malamnya, saat Reza pulang, aku menceritakan tentang Bu Rina dan permintaannya. Reza mendengarkan dengan tenang, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah menduga ini akan terjadi," katanya. "Apa kau akan membantunya?" tanyaku, meskipun aku sendiri tidak yakin ingin mendengar jawabannya. Reza menatapku lama sebelum menjawab. "Aku tidak keberatan membantu orang yang benar-benar membutuhkan, tapi aku tidak mau melakukannya hanya karena mereka baru menghargai kita setelah tahu siapa aku." Aku mengangguk pelan. Aku mengerti perasaan Reza. Kami sudah terlalu sering diremehkan, dan sekarang ketika mereka tahu kebenarannya, mereka datang bukan karena benar-benar peduli, tapi karena ada kepentingan lain. Hari-hari berikutnya, semakin banyak tetangga yang mencoba mendekat. Ada yang tiba-tiba ingin berteman, ada yang menanyakan hal-hal pribadi, bahkan ada yang mulai membawa cerita lama seolah-olah mereka sudah akrab denganku sejak dulu. Aku mulai merasa sesak dengan semua perhatian yang mendadak ini. Di suatu sore, aku dan Reza duduk bersama di teras. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, mencoba mencari ketenangan di tengah semua perubahan yang terjadi. "Kau menyesal mereka tahu?" tanyaku pelan. Reza menggeleng. "Tidak. Tapi aku berharap mereka mengenal kita karena siapa kita, bukan karena apa yang aku miliki." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku hanya ingin kita tetap hidup seperti biasa, tanpa perlu berpura-pura." Reza tersenyum, lalu mengecup keningku. "Selama kau di sisiku, aku tidak peduli dengan apapun." Aku menatapnya lama. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi selama aku bersama Reza, aku yakin kami bisa melewatinya. Aku tidak lagi peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan bagaimana mereka memperlakukan kami sekarang. Yang terpenting, aku dan suamiku sudah saling memahami, dan itu cukup bagiku. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan perubahan sikap para tetangga. Meski tak bisa dipungkiri bahwa ada rasa tak nyaman, aku memilih untuk tetap menjalani hidup seperti biasa. Aku tidak ingin terjebak dalam perasaan kesal atau dendam terhadap mereka. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Reza. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman, Pak Jaya tiba-tiba menghampiri. Ia membawa 2 kantong plastik berisi buah-buahan. "Bella, ini ada sedikit oleh-oleh dari kebun saudara saya. Ambil saja," katanya dengan senyum ramah. Aku menatap kantong plastik itu sejenak sebelum akhirnya menerimanya. "Terima kasih, Pak Jaya," jawabku singkat. Pak Jaya tidak segera pergi. Ia berdiri di tempatnya,
seolah ragu-ragu ingin mengatakan sesuatu. Aku menunggu, membiarkan dia mengumpulkan keberaniannya. "Kau tahu, Bella, aku ingin minta maaf," katanya akhirnya. Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. "Dulu, aku sering meremehkan suamimu. Aku pikir dia tidak akan bisa membahagiakanmu karena dia terlihat begitu sederhana. Tapi sekarang aku sadar, aku salah. Kau justru beruntung memiliki suami seperti Reza," lanjutnya dengan nada tulus. Aku terdiam. Aku tidak menyangka akan mendengar permintaan maaf seperti ini. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Pak Jaya menghela napas. "Kalau ada yang bisa kubantu, jangan ragu bilang, ya. Aku benar-benar menyesal pernah berpikiran buruk tentang kalian," katanya sebelum akhirnya pergi. Aku masih berdiri di tempat, memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Aku tidak tahu apakah permintaan maaf itu tulus atau hanya karena ia tahu siapa Reza sebenarnya. Tapi aku memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Saat malam tiba, aku menceritakan semuanya pada Reza. Ia mendengarkan dengan tenang, sesekali tersenyum tipis. "Apa kau percaya pada permintaan maafnya?" tanyaku. Reza mengangkat bahu. "Yang penting bukan apakah dia tulus atau tidak. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jika kita terus menyimpan sakit hati, kita hanya akan menyakiti diri sendiri." Aku mengangguk. Kata-katanya benar. Aku tidak ingin terus-menerus menyimpan perasaan buruk terhadap orang-orang di sekitarku. Aku hanya ingin hidup damai. Setelah malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tidak lagi merasa tertekan oleh perubahan sikap para tetangga. Aku tidak ingin terlalu memikirkan niat mereka. Yang terpenting, aku dan Reza masih bersama, dan itu sudah lebih dari cukup bagiku. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Aku tidak lagi terlalu memikirkan sikap para tetangga, meskipun aku masih bisa merasakan perubahan mereka. Beberapa tetap terlihat tulus ingin menjalin hubungan baik, sementara yang lain jelas hanya ingin mengambil keuntungan dari kedekatan mereka dengan Reza. Aku belajar untuk membedakan mana yang benar-benar peduli dan mana yang hanya sekadar basa-basi. Di rumah, hubunganku dengan Reza semakin kuat. Aku tidak lagi memiliki keraguan yang dulu sempat menghantuiku. Aku mulai memahami mengapa ia memilih untuk merahasiakan pekerjaannya selama ini. Ia tidak ingin dihormati karena statusnya. Ia hanya ingin dihargai sebagai dirinya sendiri. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah menikmati udara segar, Reza menggenggam tanganku erat. "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," katanya dengan suara lembut. Aku menoleh padanya. "Apa itu?" "Kau bahagia bersamaku?" tanyanya dengan tatapan serius. Aku tersenyum. "Tentu saja. Kenapa kau bertanya seperti itu?" Reza menghela napas pelan. "Aku hanya ingin memastikan. Aku tahu banyak hal yang sempat membuatmu ragu. Aku tahu aku pernah menyembunyikan sesuatu darimu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat berbohong. Aku hanya ingin kita menjalani hidup dengan tenang, tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain." Aku menatapnya lama. Aku melihat kejujuran di matanya, dan aku tahu, selama ini aku terlalu banyak berpikir buruk. Aku terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Aku sudah lama memaafkanmu, Reza. Aku hanya butuh waktu untuk memahami segalanya, kataku akhirnya. Reza tersenyum lega. Ia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku membiarkan diriku tenggelam dalam kehangatan itu. Aku tahu, kami sudah melewati begitu banyak hal bersama. Aku tahu, akan ada lebih banyak ujian di masa depan. Tapi aku juga tahu, selama aku bersamanya, aku tidak perlu takut menghadapi apapun. Aku tidak lagi peduli dengan penilaian orang lain. Aku tidak lagi peduli dengan omongan para tetangga. Yang terpenting bagiku adalah Reza dan bagaimana kami bisa menjalani hidup bersama dengan bahagia. Malam itu,
di bawah langit yang dipenuhi bintang, aku merasa tenang. Aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan baru kami. Perjalanan yang mungkin tidak selalu mudah, tapi aku yakin, selama kami saling percaya, kami bisa melewati semuanya bersama. Hari-hari berlalu dengan lebih damai. Aku dan Reza menjalani kehidupan seperti biasa, tanpa lagi memikirkan omongan orang lain. Para tetangga pun perlahan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Beberapa masih mencoba mendekat, tapi aku sudah tidak terlalu memusingkannya. Aku dan Reza memilih untuk tetap sederhana, tetap rendah hati, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Reza datang menghampiriku di dapur. Ia memelukku dari belakang, membuatku sedikit terkejut. "Ada apa?" tanyaku sambil tersenyum. Reza menghela napas pelan, lalu berkata, "Aku ingin kita pindah ke rumah yang lebih nyaman. Bukan karena aku ingin pamer atau menunjukkan siapa aku, tapi aku ingin kau hidup lebih baik. Aku ingin kau bahagia tanpa harus merasa terbebani oleh masa lalu atau omongan orang-orang." Aku menatapnya lama. Aku mengerti maksudnya. Selama ini, aku sudah terlalu lama terjebak dalam lingkungan yang sering meremehkan kami, terlalu lama merasa harus membuktikan sesuatu. Tapi sekarang, aku sadar bahwa kebahagiaan kami tidak bergantung pada siapapun selain diri kami sendiri. "Aku akan ikut kemanapun kau pergi," jawabku akhirnya. Reza tersenyum lega, lalu mengecup keningku. Aku tahu, ini adalah keputusan terbaik. Kami tidak lari dari masa lalu, tapi kami memilih untuk melangkah ke depan dengan lebih baik. Beberapa minggu kemudian, kami resmi pindah ke rumah baru yang lebih nyaman. Tidak mewah, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat kami merasa damai. Aku tidak tahu bagaimana reaksi para tetangga setelah kepergian kami, tapi aku juga tidak lagi peduli. Yang terpenting adalah aku dan Reza bisa memulai hidup yang benar-benar baru, tanpa bayang-bayang kesalahpahaman dan penilaian orang lain. Di rumah baru kami, aku dan Reza duduk bersama di beranda, menikmati angin sore yang sejuk. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasa lebih tenang dari sebelumnya. "Kau bahagia?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. "Sangat." Dan di saat itu, aku tahu, kebahagiaanku bukan berasal dari apa yang orang lain pikirkan tentang kami, bukan dari status atau kekayaan yang dimiliki Reza, tapi dari bagaimana kami saling memahami dan tetap bersama, apapun yang terjadi. Aku menatap langit yang mulai berubah warna, merasa bersyukur atas segalanya. Ini bukan akhir dari perjalanan kami, tapi awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku dan Reza akan melewatinya bersama. Kisah Bella dan Reza mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, terutama dalam hal kesederhanaan, kejujuran, dan bagaimana menghadapi penilaian orang lain. Dalam hidup ini, tidak semua orang akan selalu berpihak kepada kita. Akan ada saatnya kita diremehkan, dihakimi, atau bahkan dianggap tidak berharga hanya karena mereka tidak mengetahui kebenaran tentang diri kita. Namun, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Seringkali, kita terjebak dalam keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Kita ingin diakui, dihormati, dan dihargai. Tapi, apakah itu benar-benar penting? Hidup bukanlah tentang bagaimana orang lain melihat kita, melainkan tentang bagaimana kita melihat diri sendiri. Jika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, jika kita tahu bahwa kita telah berusaha sebaik mungkin, maka tidak ada alasan untuk merasa kurang. Dalam rumah tangga, kepercayaan dan komunikasi adalah kunci utama. Bella sempat mengalami kesalahpahaman dengan Reza karena ia merasa disembunyikan dari kebenaran. Namun, seiring berjalannya waktu, ia memahami bahwa bukan niat buruk yang membuat Reza bertindak demikian, melainkan keinginannya untuk hidup tenang tanpa dinilai berdasarkan status atau harta. Dari sini, kita belajar bahwa dalam pernikahan,
Tidak semua hal harus dilihat dari permukaannya saja. Jika ada sesuatu yang mengganjal, jangan langsung menghakimi, tapi cobalah untuk memahami dan mencari tahu alasan di baliknya. Hal lain yang bisa kita petik dari cerita ini adalah tentang bagaimana menghadapi perubahan sikap orang-orang di sekitar kita. Saat seseorang terlihat sederhana, banyak yang meremehkan. Tapi ketika kebenaran terungkap, orang-orang yang sama akan datang dengan wajah yang berbeda. Inilah realitas kehidupan. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Bella dan Reza memilih untuk tetap rendah hati dan tidak terpengaruh oleh sikap tetangga yang berubah-ubah. Mereka tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak membiarkan diri mereka dimanfaatkan. Sikap seperti inilah yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan. Jangan biarkan ucapan atau penilaian orang lain menentukan kebahagiaan kita. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencoba membuktikan sesuatu kepada mereka yang bahkan tidak benar-benar peduli. Fokuslah pada orang-orang yang mencintai dan menerima kita apa adanya. Fokuslah pada keluarga, pasangan, dan diri sendiri. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang damai, bukan dari pengakuan dunia. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi siapapun yang membacanya. Tetaplah menjadi diri sendiri, tetaplah berbuat baik, dan jangan biarkan penilaian orang lain menghalangi kebahagiaanmu. Salam hangat, semoga hidupmu selalu dipenuhi dengan cinta, ketenangan, dan keberkahan.